Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semoga anak-anak semuanya tetap sehat dan semangat belajar meskipun dari rumah. Nah, pada pembelajaran kali ini kita sudah memasuki bab 4. Bab 4 di buku paket terdapat di bab 7. Tapi itu kan ada zakat, infak, dan sodakoh. Nah, yang akan kita pelajari hanya zakat saja. Jadi poin A, D, dan F. Zakat, fungsi zakat, dan hikmah mengeluarkan zakat. Nah, sebelum pembelajarannya dimulai, marilah kita membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Nah, langsung saja kita akan mempelajari tentang zakat. Zakat itu dibedakan menjadi dua, zakat fitrah dan zakat mal. Nah, pengertian dari zakat itu sendiri adalah juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama, zakat menurut bahasa. Yang kedua, zakat menurut istilah. Nah, zakat menurut bahasa artinya bertambah, bersih atau suci. Sementara menurut istilah yaitu sebagian harta yang diberikan kepada golongan tertentu yang memenuhi beberapa syarat. Nah, hukum mengeluarkan zakat adalah wajib. Kemudian yang pertama kita akan membahas zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu zakat yang berupa makanan pokok, beras, gandum, sagu atau dengan kualitas yang baik yang wajib dikeluarkan setiap muslim, baik dewasa maupun anak-anak setiap menjelang Idul Fitri. Jadi kalau menjelang Idul Fitri berarti pelaksanaan zakat fitrah itu ada di bulan Ramadan. Yang kemudian zakat fitrah itu disebut juga zakat abdan atau zakat nafs. Yaitu zakat yang berkaitan dengan badan atau diri seseorang. Jadi ketika kita mengeluarkan zakat fitrah, badan kita suci kembali ke fitrahnya. Kemudian zakat yang dikeluarkan itu sebesar 2,5 kg atau 3, liter. Syarat wajib zakat yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua, masih hidup sampai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan dan terbitnya fajar pada hari raya Idul Fitri. Kemudian yang ketiga, memiliki kelebihan makanan untuknya dan untuk keluarganya. Waktu membayar zakat fitrah. Yang pertama, waktu mubah. Waktu mubah itu waktu yang sudah diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah, yaitu sejak awal Ramadan sampai hari terakhir bulan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib. Waktu wajib itu adalah waktu yang baik untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu pada akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu sunnah. Waktu sunnah itu yang paling baik untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu sesudah sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri. Yang keempat, waktu haram, yaitu waktu pemberian zakat fitrah yang dibayarkan setelah sholat Idul Fitri. Nah, ini dianggap sebagai sedekah biasa, bukan zakat fitrah lagi. Kemudian beberapa orang yang berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama, fakir. Fakir adalah orang-orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai mata pencaharian yang tetap. Kemudian miskin.
orang-orang yang mempunyai harta atau pekerjaan yang tetap tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, amil zakat. Amil zakat yaitu panitia atau yang mengurusi pembagian zakat. Kemudian yang keempat, mu'allaf. Mu'allaf ini yaitu orang yang baru masuk agama Islam yang masih memerlukan bimbingan dan pembinaan keimanannya. Kemudian yang kelima, hamba sahaya. Hamba sahaya yaitu orang-orang yang dijanjikan merdeka atau bebas. Yang keenam, gharim. Gharim adalah orang yang berutang. Orang yang tidak sanggup membayar hutang yang dimilikinya untuk mengatasi kebutuhan dan berjuang di jalan Allah. Kemudian sabilillah. Sabilillah itu orang yang berjuang demi menegakkan ajaran agama Allah. Kemudian yang terakhir, ibnu sabil atau disebut dengan musafir, yaitu orang yang dalam perjalanan jauh untuk tujuan baik atau tidak untuk perjalanan maksiat yang kehabisan bekal atau ongkos. Nah, itulah 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Nah, manfaat dari zakat fitrah itu sendiri yang pertama, bisa menolong orang yang kesusahan agar dapat melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi sesama manusia kita harus saling tolong menolong. Yang kedua, bisa sebagai pembersihan jiwa manusia dari kotoran dan mendidik pribadi agar bersifat pemurah kepada sesama manusia. Yang ketiga, membiasakan diri mengamalkan sifat terpuji. Yang keempat, sebagai pernyataan syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Yang kelima, memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang kurang mampu pada hari raya. Yang keenam, menciptakan rasa kasih sayang terhadap sesama. Jadi itulah manfaat zakat fitrah, begitu banyak manfaat. Jadi kita harus mengeluarkan zakat fitrah ketika bulan Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Nah, yang kedua kita akan membahas zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan harta. Zakat mal itu bisa disebut dengan zakat harta. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah fardu ain, yaitu wajib atas setiap orang Islam yang mampu dan telah memenuhi syarat. Nah, ini ada tabel, kalian bisa lihat di halaman 82, itu ada jenis harta, nisab. Nisab itu kalau sudah mencapai berapa itu harus dikeluarkan. Nah, itu contoh satu ya. Contoh kambing. Kalau kita memiliki kambing 40 ekor dan waktunya sudah mencapai 1 tahun dimiliki, jadi kita sudah memiliki kambing itu selama 1 tahun dan jumlahnya 40, kita wajib mengeluarkan. Nah, seperti itu anak-anak, kalian bisa pahami sendiri dari tabel tersebut dibantu dengan orang tua. Kemudian fungsi zakat. Fungsi zakat mal dan fungsi zakat fitrah. Yang pertama, meningkatkan kepedulian sosial. Jadi kepedulian sosial antara sampean dengan orang-orang di sekitar sampean yang memang berhak menerima zakat. Kemudian melahirkan solidaritas sosial. Solidaritas sosial itu hampir sama dengan kepedulian sosial sehingga bisa mempererat tali persaudaraan antar sesama, saling membantu dengan orang yang memang benar-benar membutuhkan dan benar-benar berhak menerima zakat. Kemudian yang ketiga, menghilangkan jurang pemisah dan perbedaan yang tidak harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi dengan adanya zakat ini akan menghilangkan garis pemisah antara yang membedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Jadi yang kaya berzakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat dan bisa menjadi penolong kebutuhan orang-orang yang memang berhak menerima. Kemudian menghancurkan sikap mengutamakan diri sendiri. Jadi fungsi zakat itu menepis rasa egois, menepis sifat yang
selalu mengutamakan diri sendiri atau bisa disebut dengan egois. Nah, itulah zakat fitrah dan zakat mal yang bisa Ustazah jelaskan. Semoga ada manfaatnya dan semangat belajar. Semoga sedikit penjelasan bisa memahamkan kalian semua, dan selamat belajar dengan kedua orang tua. Semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat selalu. Demikian penjelasan dari Ustazah Tia. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.